bersama di tengah krisis COVID-19. Pada Pak Agus Susilo, saya persilahkan. Materinya di Pak Roni ya. Oke, saya coba share. Ya, besarin aja, Pak. Kelihatan ya. Oke. Roni. Ya. Yes, sudah. Oke, Pak Roni. Oke, Pak. Silakan. Siap ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, tadi udah dikenalkan nama Pak Wiyoto, nama saya Agus, panjangnya Agus Susilo, panjang sekalinya Agus Susilo Joko Purnomo. Ya, dulu lahir di kereta, jadi panjang namanya. Ya, saya masih seru sekali yang tadi disampaikan oleh Pak Cacul. Nanti saya lebih ke arah lapangannya, jadi lebih lengkap kayak gitu ya. Saya alumni resimen mahasiswa IPB juga. Ini nanti proses metamorfose, kebetulan saya juga saat ini jadi pengurus Aksi Relawan Mandiri, himpunan alumni IPB. Kalau profesi intinya adalah trainer pengembangan SDM, jadi diminta untuk ngajar-ngajar kayak gitu. Kalau tadi bicara tentang outbound, saya juga sedang edukasi, kebetulan nulis buku juga, sudah 9 buku saya tulis, dan selama pandemi ini sudah nulis 4 buku. 1 sudah jadi, 3 masih dalam proses, jadi memanfaatkan waktu. Kemudian saya juga ngajar yoga juga, dan ngajar batik juga, kayak gitu. Oke, lanjut Pak. Ya, silakan Pak Roni. Halo? Yes, saya buka dengan quote-nya Mbak Einstein ini ya. Ada 2 cara untuk hidup. Yang pertama, Anda bisa hidup seolah-olah tidak ada keajaiban. Ini sengaja saya pakai yang pertama, ini adalah sekarang bagaimana kacamata kita hidup di era yang seperti ini ya. Jadi 3 hari setelah pandemi udah dinyatakan positif, saya kedatangan 1 orang yang sangat stres sekali ya. Jadi dia benar-benar ini sebuah musibah katanya. Jadi saya nggak boleh kemana-mana, kemudian sepertinya saya dari sehat kemudian sakit dan segala macam kayak gitu. Sehingga benar-benar tidak ada keajaiban ya. Sangat susah sekali. Alhamdulillah kemudian saya sedikit terapi, alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah bagus. Dan teman-teman tadi Pak Sacul juga sempat mengatakan bahwa semuanya ada hikmahnya. Ya, semuanya ada hikmahnya. Paling tidak kan tadi disebutkan udara bersih, ya, terus kemudian kita akan mengalami sesuatu yang baru, yang itu penting dan istilahnya menarik kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Mudah-mudahan semuanya jadi keajaiban semuanya. Nah, oke, lanjut lagi Pak. Saya mau ke foto aja Pak. Ya. Saya mau ke foto aja Pak. Saya mau ke lapangan saja. Jadi sedikit cerita, stop. Ya, di foto aja. Saya mau cerita tentang kaitannya dengan ada sistem, ada manusia. Yang tadi ceritakan Pak Samsul tadi, saya suka sekali. Ya, tapi kembali lagi nanti yang melakukan adalah manusia. Saya mau cerita bahwa saya mengalami metamorfose lah boleh dikatakan. November kemarin 2019 saya diminta untuk gabung di Aksi Relawan Mandiri Himpunan Alumni IPB. Sama teman saya, satu angkatan, saya katakan kepada dia, saya tidak tahu tentang bencana sama sekali. Saya belum pernah turun ke bencana sama sekali. Udah, masuk aja katanya. Oke, saya masuk. Kemudian dilantik. Pada saat dilantik, menjelang dilantik, saya masih mengatakannya bahwa saya merasa masuk di dalam mengalami disorientasi. Saya bingung sama sekali. Kemudian nanti dilantik menjadi pengurus dan segala macam, sebetulnya modal saya nggak tahu sama sekali. Udahlah masuk saja. Ya. Kemudian teman saya ini sangat senior sekali, satu angkatan tapi cukup pengalaman, saya diminta untuk masuk. Ya. Oke, setelah masuk, kemudian
saya ngikutin perkembangan sedikit-sedikit, belajar sedikit-sedikit, kemudian mulai ada banjir dan segala macam. Waktu itu saya belum diajak, terus kemudian saya sempat bilang, oke, saya mau turun deh. Oke, boleh turun ya. Dari pertama kali menjelang turun itu, disitulah mulai format yang saya katakan tadi metamorfose. Saya melihat bahwa ternyata manajemen bencana itu ada ilmunya. Di situ saya ngeh pertama kali. Apa yang namanya rapid assessment. Itu, oh begini toh ternyata. Jadi semangatnya itu memang besar untuk membantu, tetapi ternyata ada ilmunya. Gitu. Tadi cerita Pak Cacul itu menarik sekali, yang kaitan dengan Indomie tadi. Ini kebetulan saya turun di 2 kali, yaitu di Sukajaya, waktu di longsor pertama, kemudian yang kedua itu di Cileksa. Nah, ternyata ada istilahnya itu hasil dari rapid assessment. Jadi ada teman itu sebelum ke bencana ini 2 kali menuju ke bencana, survei dan segala macam. Yang menuju survei banyak sekali. Ya, mulai jalur yang mana yang mau dipakai, waktu tempuhnya berapa, orangnya siapa, jumlahnya berapa, termasuk tadi bantuannya apa. Jadi kita mendapatkan satu informasi penting waktu rapid assessment itu. Jadi warga itu mengatakan, "Mas, tolong jangan kasih kami Indomie." Oke, tapi apa? Mau minta apa? Kayak gitu. Oke, saya minta ikan asin waktu itu. Ya. Sehingga apa? Teman-teman ARM dan segala macam menyiapkan segala macam termasuk ikan asin itu. Dan apa yang terjadi ketika kami memberikan ikan asin itu? Ya Allah ya Rabbi. Begitu luar biasa bahagianya mereka. Ya. Jadi ini ketepatan apa yang kita berikan sesuai dengan pada assessment kayak gitu. Terus kemudian ada satu kejadian unik lagi, kebetulan di Cikudep itu ada pesantren yang terkena banjir, sehingga boleh dikatakan pesantrennya itu cukup parah kayak gitu. Waktu assessment awal kayak itu, ustadznya mengatakan bahwa, "Mas, yang kami butuhkan saat ini benar-benar saat ini adalah bukan bahan makanan. Kami cukup semuanya. Sudah yang kemarin-kemarin. Terus apa Pak yang dibutuhkan?" Beliau mengatakan bahwa tolong kirimkan kami Al-Quran. Karena apa? Al-Quran kami semuanya basah, semuanya kena air. Oke, baik. Kayak gitu. Nah, kemudian kita setelah itu, waktu pas aksinya, ya salah satunya selain ada beberapa yang lainnya, kita berikan Al-Quran untuk ke sana. Jadi ini menarik sekali. Nah, jadi kembali lagi bahwa semangat itu penting ya, tetapi ada hal-hal yang sebetulnya perlu dipahami dari awal. Nah, sedikit menyinggung mengenai teman-teman ya, nanti sebetulnya siapa saja. Sebetulnya untuk menjadi relawan itu pastinya ada syaratnya. Ya, syaratnya di lapangan aja deh seperti itu. Ada cerita unik waktu itu. Jadi ada satu kelompok komunitas kemudian menitipkan bantuan rencananya kemudian mau ikut ke lokasi. Kebetulan ini punten mak-mak ini ceritanya kayak gitu. Kita kasih tahu, oke, boleh ikut. Jalurnya nanti kami cari yang lebih mudah, ya kayak gitu. Tetapi sebelum berangkat, kita akan kasih tahu tentang adabnya di lokasi bencana itu seperti apa. Oh iya? Oh ada toh? Ada kayak gitu. Macam-macam dikasih tahu. Salah satunya itu adalah katakanlah misalnya tidak memakai perhiasan, kayak gitu. Kemudian nanti ketika foto itu tidak di semua tempat, di sembarang tempat dan segala macam. Ada beberapa hal yang sebetulnya itu penting sekali karena kita berhadapan dengan orang yang sedang tertimpa bencana. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya nitip saja deh, saya nggak jadi ikut. Gitu. Ya. Seperti itu kondisinya. Nah, inilah hal-hal yang mungkin di lapangan. Bagi saya, belum tahu tentang masalah bencana, kemudian ketika masuk di dalam lokasi bencana, ya, yang pertama Sukajaya kemudian Cilaksa, di situ sudah merubah persepsi semua dari saya. Oh ya seperti ini, oke. Sehingga apa? Saya cukup aktif akhirnya, bahkan saya sekarang pegang pengembangan SDM di ARM nanti kaitannya dengan edukasi gitu Pak Cacul yang tadi disampaikan itu menarik sekali. Dan tidak semua boleh dikatakan kalau katakanlah mungkin di beberapa tempat jadi termasuk di IPB yang mau turun ke lapangan dengan kondisi seperti ini mungkin bisa diklik lagi Pak, lanjut. Ada yang seru lagi kayaknya gambarnya. Yes, ya. Nggak semua orang mungkin bisa ngikut seperti ini. Makanya kalau teman-teman di resimen itu sangat cocok sekali. Kayak gitu, ibaratnya kayak gitu loh. Ya. Jadi ketemu dengan medan-medannya yang luar biasa, ketemu dengan
kalau teman-teman melihat yang kemarin yang di Bogor itu hampir seputaran mata memandang itu coklat semuanya, longsor semuanya. Dan kita harus nembus ke sana, hampir tidak bisa tembus, bahkan hampir nggak bisa pulang dan segala macam. Tetapi kembali lagi, kalau kita sudah terbiasa di lapangan, kita punya strategi, pasti akan bisa. Nah ini penting sekali. Mungkin kalau kebetulan ada Shiva, teman-teman di resimen yang masih muda, saya rekomendasikan untuk belajar hal-hal seperti ini karena modal kita sebetulnya sudah cukup. Mulai dari bagaimana membuat briefing, bagaimana membuat rencana operasi, bagaimana menanggulangi permasalahan di lapangan dan segala macam itu sebetulnya kita sudah punya. Ya, cuman beda medannya saja. Dan itu modal yang luar biasa. Oke. Kemudian kebetulan saya pada saat bencana yang seperti ini, kebetulan di ARM itu ada kosong tentang psikososial. Kalau teman-teman mungkin lebih mengenal tentang apa istilahnya itu healing ya, tapi sebetulnya terlalu tinggi itu. Tapi psikososial kebetulan nggak ada ini, tenaganya belum ada. Kebetulan basic saya adalah di SDM, sehingga saya yang pegang itu. Jadi bagaimana harus ketemu dengan anak-anak, bagaimana harus menghibur anak-anak, bagaimana harus membuat mereka tetap positif, bagaimana mereka tetap semangat untuk belajar. Nah, itu ada trik tersendiri. Salah satunya yang paling gampang itu adalah, saya dikasih tahu sama teman saya, Mas Agus, nanti nggak boleh menangis ya di lokasi bencana. Oh ya? Oh itu gampang itu, saya bilang kayak gitu. Tapi ketika kita ketemu dengan anak-anak kecil, Bagus, hilang suaranya. iya ya Pak, yang rumahnya nggak ada. Sekolah nggak tahu. Itu luar biasa itu. Nggak mudah. Kita hadir kepada mereka, tetap kita harus semangat. Oke, Mas. Ya begitu. Jadi ada hal-hal yang perlu kita pelajari, di mana dengan cara seperti itu mudah-mudahan kita bisa membantu. Ya, ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah di pojokan sendiri, sudah nggak ada semangat dan segala macam, bagaimana cara kita menghadapinya. Banyak sekali. Ya, nah ini penting sekali. Kembali lagi kaitannya dengan SDM. Saya suka sekali makanya tadi materinya Pak Cacul tadi menarik sekali, sangat sistematis sekali. Itu poin yang penting sekali. Kemudian kita perlu dorong bagaimana kita mau untuk masuk ke situ dengan belajar dan akhirnya turun ke lapangan. Oke, lanjut lagi Pak gambarnya. Ya, gambar lagi. Slide lagi Pak. Ya. Nah, ini adalah sama. Nah, ini ada hasil assessment ketika kita datang ke sana waktu itu ke daerah Cileksa kalau tidak salah. Yang dibutuhkan apa? Pak, makanan banyak. Yang kita butuhkan itu adalah MCK. Itu tanah semua coklat dan begitu lengket, begitu hujan lengket sekali. Mereka tidur di tenda-tenda semuanya. Itu kalau di sebelah kirinya baru dibangun untuk relokasi, walaupun itu emak-emak semuanya. Jadi luar biasa, akhirnya kita bangun MCK dan sangat-sangat terbantu sekali karena waktu itu MCK-nya cukup sedikit dan tidak layak. Kita bangun seperti itu. Ini berdasarkan juga dari rapid assessment. Nah ini saya ketemu dengan ibu-ibu, hampir lebih dari 150 ibu-ibu. Bisa dibayangkan, saya diminta untuk hadir mereka, kemudian bagaimana, ibarat kata, saya kalau pakai bahasa ekstrim itu mereka nangis aja sudah lupa. Nangis aja sudah lupa, apalagi tertawa. Ibarat kata seperti itu. Saya berhadapan dengan ibu-ibu mereka dan saya harus membuat mereka itu bahagia, imunnya itu bisa naik dan segala macam, harapannya itu bisa tumbuh. Saya coba kasih semangat, saya coba membuat mereka itu bermain dan segala macam itu. Dan melihat mereka itu, apa istilahnya itu, bisa tertawa itu luar biasa. Ya, itu pengalaman yang luar biasa. Oke, lanjut. Ya, ini adalah bagian bagaimana teknik-teknik untuk membuat mereka tetap bergembira, tetap semangat. Itu di lapangan, benar-benar di lapangan itu benar-benar apa ya istilahnya, sangat berbeda sekali, sangat berbeda. Makanya teman-teman
saya dorong yang masih muda-muda, belajarlah untuk ke arah sini, ya. Kita tetap berkarya, mempunyai profesi yang bagus dan segala macam. Tapi kalau pas ada waktu kosong, kemudian waktu senggang dan segala macam, kalau misalnya pengen turun ke bencana, saya rekomendasikan untuk turun, tapi tetap dengan belajar ilmunya juga. Oke, lanjut lagi, Pak. Ya, ini salah satu foto kalau di area ini, apa namanya, saya nggak tahu nih, ini saya ketemu saya nih fotonya gitu. Karena pas kegiatan ini saya di dalam ruangan kayak gitu, saya ketemu dengan sekitar berapa ya, mungkin sekitar 20 atau 30 anak-anak kayak gitu. Melihat dia ketawa itu, ya Allah ya Rabbi, luar biasa sekali. Ya, ini adalah kembali lagi pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak pernah saya dapatkan sebelumnya, dan ini pengalaman yang bagi saya berkah sekali. Oke, lanjut lagi. Nah, kemudian di masa pandemi ini, pengalaman-pengalaman kemarin itu saya seperti mendapatkan sebuah anugerah, blessing kayak gitu. Jadi Desember saya belajar dan segala macam, kemudian saya ikut turun dan segala macam, terus akhirnya saat ini ada 2, mungkin ada 3 komunitas yang saya bantu. Nomor 1 adalah karena di ARM saya sendiri, ini kemarin itu kita memberikan bantuan dengan protokol yang kita tetap jaga, bagaimana harus pakai masker, jaga jarak. Saya wawancara satu-satu tukang ojek di kampus, mungkin sekedar contoh aja untuk ojek online itu. Itu kalau tidak salah yang peak season, yang pas bagus-bagusnya dulu itu, satu hari itu bisa sampai 250.000 di tangan, kayak gitu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi setelah pandemi itu adalah mungkin dapat 1 hanya 2, waktu itu sempat saya tanya, "Oke, motornya bagaimana, Bang?" "Oke, Pak, motor ini saya kredit, Pak." "Berapa bulan?" 35 bulan. "Oke, sudah jalan berapa bulan?" "Baru 2 bulan. Setelah ini pandemi." "Terus bagaimana?" "Itu dia, Pak, saya nggak tahu sama sekali. Untuk bagaimana untuk membayarnya itu bagaimana." Iya, iya, dia masih punya anak, masih punya mereka juga sekolah dan segala macam. Dan ini salah satunya aja, contoh aja, ARM kita bantu untuk apa namanya, ojek online, ojek pangkalan, pedagang kaki lima, kemudian pegawai harian lepas IPB dan segala macam, termasuk mahasiswa juga. Mahasiswa kami tanya, kaitannya dengan masih ada kuliah, masih Pak, kayak gitu, masih dari jauh kayak gitu. Kebutuhan yang utama apa? Kita butuh kuota, ya udah akhirnya kita bentuknya selain apa namanya sembako itu juga apa istilahnya uang kayak gitu. Lanjut lagi Pak. Dan ini sembako ini pun yang kita beli adalah juga kalau tidak salah juga alumni IPB. Jadi kita beli kepada alumni IPB. Jadi di dalam membantu ini adalah kita pakai salah satunya unsur keberpihakan, keberpihakan. Ya, oh teman kita punya itu, ya udah dibeli situ, harganya lebih tinggi, tidak apa-apa, karena kita juga membantu. Ini tadi saya dapat pesanan dari Pak Jody. Pak Jody itu aktif di apa namanya pemberdayaan masyarakat. Mas Agus, kalau teman-teman mau beli beras, mau beli sayur-mayur dan segala macam boleh. Apa Pak Jody bisa seperti itu. Jadi keberpihakan itu penting. Katakanlah kita kalau di tetangga dan segala macam saat ini sedang jualan apa dan segala macam, ada harga yang di murah tapi jauh. Beli yang membutuhkan saja. Tidak apa-apa. Ini juga bagian dari membantu. Jadi caranya adalah seperti itu. Jadi bagaimana itu kepekaan itu dibangun di lapangan itu dengan cara-cara seperti itu. Ya, oke, lanjut lagi. Ya, oke, lanjut lagi. Nah, akhirnya alhamdulillah ilmu itu akhirnya begitu pandemi saya terapkan di perumahan saya. Kenapa? Karena sebelumnya ada 2 kali kejadian blunder ya, di kompleks saya gitu. Blunder pertama itu adalah jadi berita. Jadi berita tiba-tiba ada pengumuman di masjid bahwa karena hati-hati karena kita sudah zona merah. Jadi zona merah itu luar biasa sekali. Saya tanya kepada yang apa namanya, yang ngomong, "Kamu tahu nggak bedanya zona hijau, kuning, sama merah?" "Enggak." Tapi wow, begitu dikatakan zona merah, yang tidak tahu aja bisa ketakutan. Ya Allah ya Robbi. Habis itu blunder yang kedua, ada lagi. Ya, akhirnya berita-berita di media sosial itu luar biasa. Jadi banyak orang stres hanya karena membaca media sosial. Akhirnya kami sepakat, oke, saya bentuk krisis center dengan apa namanya pengetahuan sedikit yang saya punya, akhirnya kami bikin semuanya. Jadi ada data dan komunikasi kami bikin, ada donasi, kemudian macam-macam kami buat. Sehingga apa? Satu tadi Pak Samsul menarik sekali makanya. Database kami sekarang lebih lengkap. Hikmahnya apa? Jadi database warga lengkap, bahkan database ART, pemulung, pedagang dan segala macam yang dulunya tidak ada, sekarang ada semuanya. Termasuk tukang ojek pangkalan pun kita punya.
Kemudian kita mulai donasi. Alhamdulillah warga banyak sekali membantu. Mulai dari awal-awalnya itu kita mendapatkan sekitar katakanlah misalnya 5 juta, naik 15 juta, terakhir itu bisa tembus sampai 100 juta. Bagaimana cara membagikannya? Kita survei semuanya juga. Kayak gitu. Berapa pemulung yang ada, berapa ART yang ada, dan segala macam. Kita bagi dan kita dokumentasikan dengan baik supaya apa? Pesan ini sampai kepada yang memberikan donasi, dan pesan ini juga sampai kepada orang lain yang bisa menginspirasi supaya dia juga bisa membantu. Kita wawancara dan segala macam. Ya, kita wawancara bagaimana perasaannya dia mendapatkan bantuan, bagaimana dia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Itu kita potret semuanya. Kemudian kalau teman-teman suka di YouTube, saya ambil semuanya di YouTube saya dan saya sebarkan semuanya. Dan teman-teman jadi tahu nanti. Orang-orang jadi tahu, oh begini, begini. Ya, bagaimana kita kerjasama dengan Pak Lurah, bagaimana kita kerjasama dengan perusahaan swasta di bidang pemadam kebakaran dan segala macam, kita ambil semuanya seperti itu. Nah, inilah salah satu contohnya. Oke, klik lagi Pak. Jadi kita memberikan banyak bantuan. Nah, kita mendapatkan bantuan. BCC itu adalah Bumi Sentosa Crisis Center kepada anak yatim. Kemudian hari ini pun juga kami akan memberikan bantuan lagi 65 paket untuk ojek pangkalan, anak yatim dan tukang yang ngambil sampah di tempat kami. Lanjut lagi. Ya, oke. Nah, ini yang paling menarik foto ini. Ternyata krisis center kami itu adalah dijadikan tempat KKN oleh mahasiswa Andalas ilmu lingkungan. Kami surprise sekali. Kalian benar itu mau KKN di tempat ini? Iya Pak, saya mau KKN di sini. Karena dia tidak pulang dan harus KKN dan segala macam. Akhirnya krisis center kami dijadikan tempat KKN. 2 orang KKN, 2 orang mahasiswa ini yang sebelah kanan 2 orang itu adalah mahasiswa KKN Teknik Lingkungan Andalas. Dia setiap hari kalau pas lagi itu membantu bagaimana mencatat donasi, bagaimana menyalurkan donasi. Saya bilang juga, tolong perhatikan bagaimana kami mengambil keputusan ketika kita ada problem di masyarakat. Problem luar biasa sekali. Ada yang pro, ada yang kontra. Sebentar lagi ini kita masih godok ini. Ada yang pro untuk sholat id, ada yang tidak pro dengan sholat id. Itu kita bagaimana mengkomunikasikannya, bagaimana kita menghandlingnya dan segala macam. Dan saya minta untuk mahasiswa KKN itu untuk melihat juga bagaimana proses pengambilan keputusan di sebuah masyarakat yang sifatnya adalah sosial seperti ini. Tidak ada yang dibayar semuanya. Itu salah satunya. Ini adalah dijadikan untuk tempat KKN. Ini menarik sekali. Oke, lanjut lagi. Ya, ini adalah salah satu contoh-contohnya. Jadi kami ambil, memang sengaja kami ambil, kemudian kami dokumentasikan, kemudian kami sampaikan kepada warga biar warga tahu dan mudah-mudahan menginspirasi untuk bisa membantu lagi. Karena setting kami krisis center ini dari awal saya desain itu adalah bukan untuk sebulan atau 2 bulan, tidak. Yang pertama kali langsung saya desain sampai dengan 6 bulan. Sehingga kita punya stok bahan-bahan yang kita beli, yang kalau di pasaran itu adalah kosong, itu adalah nanti kita bisa menjualnya dalam harga normal, tetapi kita belikan lagi untuk supaya yang lainnya juga dapat. Karena apa? Ada 2 hal. Ada orang yang tidak pegang uang, ada orang yang pegang uang tetapi tidak bisa mendapatkan barang. Nah, itu sudah kami survei dan itu yang akan kami lakukan. Alhamdulillah sampai hari ini kita jalan. Oke, klik lagi. Ya, ini beberapa. Jadi kami melibatkan semuanya. Dari kepala RT kami libatkan, kemudian tenaga keamanan kami libatkan, kami evaluasi juga, kemudian kami review juga, dan segala macam. Suatu hari ada sebuah telepon masuk ke saya, WA dari saya, teman saya, dulu adalah teman sekelas saya, dia adalah kepala rumah sakit di daerah Pekalongan. Dia telepon saya, Gus, dia lihat status saya dan YouTube saya, Gus, saya butuh bantuan, boleh nggak minta? Di Pekalongan. Saya rapatkan dulu teman-teman semuanya, bisa nggak bantuan kita keluar? Awalnya nggak bisa, kemudian kita bicara macam-macam, kita ngelihat gudang dan segala macam, akhirnya kita putuskan bisa. Sehingga kita bisa mengirimkan APD dan mengirimkan hand sanitizer sama hand wash, itu adalah ke salah satu rumah sakit di Pekalongan. Ya. This is blessing, kayak gitu. Jadi, oke, lanjut lagi. Ya, lanjut lagi, Pak. Ya, ini adalah bagian-bagian yang kami lakukan semuanya. Jadi yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa kita itu punya kesempatan banyak untuk membantu. Membantu tidak hanya dalam bentuk finansial, tidak. Membantu memberikan semangat, membantu dengan memberikan ide, membantu dengan memberikan saran, ya, membantu dengan melakukan
aturan yang diperintahkan, misalnya itu rajin cuci tangan, pakai masker kemana-mana, kemudian jaga jarak dan segala macam seperti itu. Kalau punya kelebihan adalah bisa membantu. Satu slide terakhir yang kaitannya dengan peduli, Pak. Terakhir, ini menarik, Pak. Ya, ini untuk penutup saja. Yang ke atas, tapi ada slide yang kotak, ada kotak 4. Yes, kotak 4. Yes, oke, klik. Ya, stop. 1. Stop dulu. Oke. Nah, ini menarik. Kita sebetulnya nanti ada di mana? Stop. Ini adalah orang yang tidak mampu dan tidak peduli. Orang yang tidak mampu, yang tidak peduli. Ya. Mungkin istilahnya, insya Allah kita masih mampu gitu ya dan peduli ya. Tetapi ada orang yang di sini. Ya, ini istilahnya untuk yang pertama. Yang kedua, klik lagi Pak. Yes. Nah, ini adalah orang yang mampu tetapi tidak peduli. Apakah ada? Ada. Dia mampu. Ya. Ada contoh yang paradoks sekali kan? Ada beberapa rumah bagus kemudian dicat dengan bahwa kami adalah rumah miskin dan segala macam ada. Ini orang mampu, ya secara keuangan mampu, tetapi dia tidak peduli. Bahkan pengen nyawa hanya dibantu saja. Mudah-mudahan kita tidak ada di sini, ya. Mudah-mudahan kita mampu, ya, tetapi bukan tidak peduli. Klik lagi. Yes. Nah, ini adalah orang tidak luar biasa di sini. Orang yang tidak mampu tetapi peduli. Saya banyak menemukan orang-orang seperti itu. Dia dalam kondisi kesusahan sebetulnya, tetapi masih membantu juga. Banyak sekali yang bisa dibantu. Bukan hanya uang aja. Dia datang dengan memberikan saran, Pak, sebaiknya begini, Pak. Mas, sebaiknya begitu, Pak. Kayak gitu. Itu sudah luar biasa. Bahkan ada yang kalau misalnya memberikan uang, ini tabungan saya dan segala macam, diberikan karena pengen membantu dan segala macam. Mulai dari anak-anak. Tadi penting sekali. Edukasi mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa dan segala macam. Walaupun tidak mampu, tetapi peduli. Tetapi mudah-mudahan harapan kita, klik lagi yang terakhir. Yes. Bagi kita yang dikasih kemampuan, bagi kita yang dikasih kesehatan, bagi kita yang dikasih keberkahan, bagi kita yang dikasih kesempatan, mari kita bantu. Peduli sesama. Ya, kita peduli, yuk kita bantu. Apa saja yang kita bisa lakukan. Hari ini adalah moment of truth. Penting sekali. Ya, hari-hari seperti ini. Penting sekali. Kita bisa memberikan yang terbaik. Dengan memberikan yang terbaik, kita bisa membantu menyelamatkan ke depannya. Generasi yang akan datang dan sebagainya. Makanya pertemuan seperti ini penting untuk mengingatkan kita. Saya suka sekali tadi, saya mudah-mudahan bisa saling melengkapi yang materinya Pak Coco lagi. Saya langsung di lapangan, kebetulan hari-hari saya selalu di posko. Setiap hari saya di posko, saya bikin sebuah program, saya merencanakan program dan segala macam, dilakukan terus. Kemudian berkomunikasi, melihat informasi yang segala macam, lakukan. Teman-teman semuanya, saya yakin yang hadir di sini adalah orang-orang yang mampu dan orang-orang yang peduli. Mari kita sama-sama membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita. Berapapun itu, bantu. Mudah-mudahan kita semuanya dikuatkan, mudah-mudahan semuanya kita diberikan keberkahan dan kesehatan. Teman-teman, terima kasih. Pak Roni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, presentasinya luar biasa, keren ya. Jadi ada dua pembicara pada pagi hari ini. Yang pertama tadi Pak Samsul dan Pak Agus menyampaikan hal yang kurang lebih sama terkait dengan kebencanaan, tapi yang disampaikan oleh Pak Samsul adalah terkait sistem membangun sistem dan teknologi yang sehingga masyarakat mudah menggunakan dan mengidentifikasi bencana. Tadi disampaikan juga oleh Pak Agus Susilo bahwa selain sistem, nah orangnya, Pak Agus tadi banyak cerita tentang bagaimana pelakunya orangnya, dan dari slide terakhir tadi dari Pak Agus, kita bisa membayangkan kira-kira kita antara, kalau di zona, itu ada zona merah, ada zona orange,